Lha niku kersa jabut kudu kei penyakit diisik, tidak, boleh-boleh saja niku sabab, tapi tidak ada keharusan. Loh niku hebat itu. Wah kalau sehat adalah segalanya. Loh sehat pun bukan Tuhan. Kok bisa ngomong segala niku nemu pirang perkara, seolah-olah sehat itu duwe kuwasa. Aneh. Sehat itu ya makhluk, penyakit ya makhluk, orang dunia kekuasaan. Tandane makhluk sehat iku apa nek odak dijogo ya tetep penyakitan. Lho iku nandake khawadit iku sifate ngoten niku. Rasa dur-dur. Ini satu contoh. Jadi kiai-kiai sesepuh-sesepuh ulama yang mendidik kita itu jatuh satu nasi saja, selagi itu nasi tidak membahayakan, diambil, ditaruh. Terkadang mengambil satu butir nasi, fahar, kesombongan muncul. Lah delok kiai, dilihat aja itu yang jatuh. Nanti apa diambil, taruh yang bersih. Kesombongan keluar, satu butir saja kaya ora ono segone, kayak ndak ada nasi lagi. Kan baru panen, baru beli, kesombongan itu keluar, ya tafakhurun. Nah kiai-kiai yang mengambil satu butir nasi itu bukan karena baru panen, tidak, menghormati satu butir nasi karena merasa tidak bisa membuat, tidak bisa menciptakan, jadi menghormati apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu butir nasi ini mengundang tangan banyak yang ikut andil, dari mulai macul, membajak tanah, melukung harun, sapi turute matun dan lain-lainnya. Itu berapa tangan yang ikut sampai jadi nasi, ya ikut andil apinya, kayunya, ya kompornya, minyaknya, ya gasnya. Kalau sekarang ikut andil besar. Makanya doanya Rasul hebat, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Bukan sekadar doa untuk makan saja, Allahumma barik lana, ya Allah Gusti muga panjenengan kersa berkahi dateng kita sedaya, sing macul, sing meluku, sing garu, sing tebar, sing tandur, sing maneni, sing nglewetno kabeh mlebu ning jerone doa Allahumma barik. Loh itu hebatnya. Satu itu baru nasi. Lah tanda syukurnya napa peparinganipun Allah Ta'ala dateng kita, apa yang kita masuk diniati kanggo sangu ibadah, bukan untuk sangu maksiat. Jadi satu suap persuap yang masuk sudah ada niatul khair, innamal a'malu bin niat, dijogo dening Allah Ta'ala. Insya Allah kalau niatnya makan baik, nanti yang sudah menjadi darahnya untuk diajak maksiat wabot. Margo napa? Niatnya itu tadi. Lah terima kasih kita kepada para bapak-bapak petani sampai yang menanak nasi. Apa terima kasih kita? Ojo gawe serike sing ngliwetake atau yang menanak nasi. Wis ngliwetnya nanak nasine payah, dipaidu lagi disalahkan. Apakah itu terima kasih? Mari kita tarik ke atas. Itu baru sebutir nasi. Bagaimana ketaatan kita, riwayat hidup orang tua kita?
Bagaimana perusahaan perjuangannya membesarkan anak-anak kita. Tidak kenal malam, tidak kenal siang, tidak kenal waktu, tidak kenal kemarau ataupun hujan. Yang dibayangkan anak-anaknya bagaimana tidak mengecewakan kedua orang tua, menjadi orang yang bodoh. Mesantrenkan, menyekolahkan, usahanya luar biasa. Tapi yang menjadi masalah, apakah orang tua tersebut telah memberikan mata pelajaran bagaimana susahnya mencari uang? Jangan melihat rumahnya sudah gedong, sudah punya mobil, sudah punya kendaraan, dan lain sebagainya. Makan tinggal tersedia enak. Kita pelajari bagaimana kedua orang tua membesarkan kita. Kalau anak-anak kita tahu bagaimana susahnya orang tua membesarkan kita semuanya, insya Allah anak itu tidak akan menjadi anak manja dan berpikir, ya Allah ya Rob, jangan diambil dulu kedua orang tuaku sebelum aku bisa membahagiakannya. Nanti kita akan kena apabila kedua orang tua ini sudah tiada. Ketika kita berziarah kubur kepada kedua orang tua, apa yang pertama kali kita lakukan? Ya baca Yasin, Bib, ya wis podo itu. Ya tahlil sama, baca Quran, iya. Bukan itu yang saya maksud. Pernah tidak kita duduk di pusara kedua orang tua di sebelahnya, hatinya itu merasa menyesal, ya Allah, aku belum sempat membahagiakan kedua orang tua. Sudah berpulang dahulu ke rahmatullah. Kapan aku bisa mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua? Apabila anak yang mengerti terima kasih kepada kedua orang tua, pasti akan kompak, rukun, dan sebagainya. Tidak mudah terhasut, kakak adik pecah belah, karena ingat perjuangan orang tua dan tidak mau mengecewakan. Kita tarik ke atas. Bagaimana kepada para ulama-ulama kita? Bangun malam untuk santrinya supaya ilmunya manfaat. Ada yang puasa saban hari demi mendoakan untuk santrinya dan keluarganya. Maka ulama-ulama dahulu itu kaya. Karena apa? Banyak santrinya yang jauh-jauh dan banyak yang tidak mampu, sehingga para ulama-ulama itu menjamin, menanggung kesejahteraan para santrinya. Mana satu sisi menghadapi kebodohan, mana satu sisi harus berjuang, mana satu sisi harus meningkatkan ekonominya, yang ekonomi, yang pertanian, tapi satu sisi harus berhadapan dengan penjajah atau Belanda. Itu ulama-ulama kita dahulu. Kita tahu sudah gemelar Islam luar biasa, jasanya luar biasa ulama-ulama kita. Nah, kita ini selaku umat, apa golongan orang yang akan mengecewakan kepada para beliau atau tidak? Kalau tidak, kita menjadi umat tidak mudah dipecah belah. Karena kita sadar bagaimana para beliau-beliau itu tidak cukup andil di dalam agama saja, ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Itu ulama-ulama kita terdahulu. Sampai sekarang pun masih menjadi pemersatu umat, perekat umat. Apa buktinya, Beb? Saya tidak menunjukkan oknum, tidak mau. Saya contoh aja orang sudah mati. Itu sekira-kiranya di Ampel, di Gapuro, di Gresik, di Sunan Giri, itu kira-kiranya tidak ada beliau-beliau ramai tidak? Tidak. Ada pasar di situ, ada enggak?
mau masuk Kanjeng Sunan Ampel itu ada kiri kanan sarung Samarinda yang mahal, mau cari sorban hijau ini gampang, tadinya harus beli ke Mekah, tasbih kauka atau apa luar biasa di situ. Nanti dari situ mau cari makanan Timur Tengah komplit, mau cari makanan kurma ada, mau beli siwak ada. Berapa bis setiap malam yang datang berkunjung ke Sunan Ampel? Ribuan setiap malam. Belum kalau Jumat Legi.